Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika atau DLE. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang avometer. Apa itu avometer? Avometer atau multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage, tegangan, ampere, arus listrik, dan ohm atau hambatan resistansi dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dengan istilah multitester atau avometer, singkatan dari ampere, volt, ohm meter. Terdapat dua jenis multimeter dalam menampilkan hasil pengukurannya, yaitu analog multimeter dan digital multimeter. Sehubungan dengan tuntutan akan keakurasian, nilai pengukuran dan kemudahan pemakaiannya, serta didukung dengan harga yang semakin terjangkau, digital multimeter menjadi lebih populer dan lebih banyak dipergunakan oleh para teknisi elektronika ataupun penghobi elektronika. Dengan perkembangan teknologi, kini sebuah multimeter atau multitester tidak hanya dapat mengukur ampere, voltage, dan ohm, atau disingkat dengan AVO, tetapi dapat juga mengukur kapasitansi, frekuensi, dan induksi dalam satu unit, terutama pada multimeter digital. Beberapa kemampuan pengukuran multimeter yang banyak terdapat di pasaran antara lain voltage, tegangan AC dan DC, satuan pengukurannya volt, current atau arus, satuan pengukurannya ampere, resistance atau hambatan, satuan pengukurannya ohm, kapasitansi, satuan pengukurannya farad, frekuensi, satuan pengukurannya hertz, induktansi, satuan pengukurannya Henry, pengukuran atau pengujian dioda, pengukuran atau pengujian transistor. Nah, itu tadi fungsi lain atau beberapa kemampuan dari multimeter selain fungsi utamanya yaitu untuk mengukur voltage, arus, dan hambatan. Nah, bagian penting multimeter. Multimeter memiliki tiga bagian penting ya. Yang pertama adalah display. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya, display itu tampilannya ya, yang nantinya hasil pengukuran, hasil pembacaan pengukuran akan muncul di sana. Itu display. Ya, yang kedua adalah saklar selektor. Ya, yang bisa diputar-putar itu ya saklar selektor. Jadi digunakan untuk memilih mode yang ingin digunakan. Misalkan kita ingin mengukur arus listrik, nah maka kita ubah ke ampere gitu. Misalkan kita ingin mengubah atau mengukur hambatan atau resistansi, maka kita ubah selektornya ke arah ohm. Nah, selektor ini disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran yang ingin kita lakukan. Nah, terakhir ada probe. Nah, probe itu ada yang warna hitam dan yang warna merah. Biasanya dihubungkan dengan komponen atau rangkaian yang ingin kita ukur. Seperti itu. Kalian mungkin sering lihat ya dalam kehidupan sehari-hari tapi belum tahu namanya. Nah, ini namanya multimeter, avometer, atau multitester. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan resistansi. Nah, berikut ini cara menggunakan multimeter untuk mengukur beberapa fungsi dasar multimeter seperti voltmeter, mengukur tegangan, ampermeter, mengukur arus listrik, ohmmeter, mengukur resistansi atau hambatan. Yang pertama, cara mengukur tegangan DC. Atur posisi saklar selektor ke DC volt. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik, karena ini tegangan DC jadi tidak boleh terbalik antara plus dan minusnya. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Nah, seperti itu cara mengukur tegangan DC menggunakan avometer. Kedua, cara mengukur tegangan AC. Yang pertama pasti kita atur dulu selektornya ke ACV atau AC volt. Pilihlah skala biasa ya, kita pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt, khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang ingin diukur, maka disarankan untuk memilih tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada avometer.
Yang ketiga, hubungan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Nah, untuk tegangan AC atau alternating current atau arus bolak-balik tidak ada polaritas atau plus minusnya. Jadi nggak apa-apa kalau kebalik. Gitu. Yang keempat, kita baca hasil pengukuran yang ada pada display multimeternya. Ini cara mengukur arus listrik. Nah, yang pertama pasti kita atur dulu selektornya ke arah ampere. Ya, lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 100 mA, maka putarlah saklar selektor ke 300 mA atau 0,3 ampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekering atau fuse dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi. Yang selanjutnya, putuskan jalur catu daya atau power supply yang terhubung ke beban. Nah, ada perbedaan sedikit jika mengukur arus listrik ya. Kita harus memutuskan jalur catu daya atau power supply yang terhubung ke beban. Yang keempat, kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan positif. Beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelasnya ada di gambar ya. Lalu yang terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter. Jadi plusnya yang ke beban kita putus, lalu kita taruh di situ probe merah dan probe hitamnya. Perbedaannya gitu. Akhir, cara mengukur resistansi atau hambatan menggunakan avometer. Yang pertama, kita ubah dulu saklar selektornya ke arah ohm. Lalu yang kedua, pilih skala yang sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali dengan tanda kali, yang artinya adalah kali, khusus multimeter analog. Hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Lalu baca hasil pengukuran di display multimeter. Khusus untuk analog multimeter diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua. Jadi disesuaikan. Kalau pakai digital multimeter langsung muncul berapa besar hambatannya. Tapi kalau yang pakai analog, kita sesuaikan saklar selektornya dan juga skalanya supaya hasil pengukurannya sesuai. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, silakan kalian kerjakan resume dan tugasnya dengan baik agar dapat memahami materi yang disampaikan. Kita berdoa semoga COVID ini segera pergi sehingga kita bisa belajar seperti biasa ya dan praktek langsung di sekolah sehingga pemahaman kalian pun akan lebih bagus. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.